Di suatu bentang alam yang masih perawan, terbentang hutan lembah Arunika. Tempat pepohonan tinggi berdiri seperti penjaga waktu dan sungai jernih mengalir membawa kehidupan. Suara air terjun menggema lembut, menyatu dengan kicau burung dan desir angin. Di tempat inilah kisah ini bermula. Kisah tentang pencarian, ketekunan, dan harapan yang tidak pernah padam. Di antara dedaunan basah dan tanah yang lembab, hiduplah seekor siput kecil bernama Lira. Berbeda dengan siput pada masa kini, Lira hidup di zaman ketika siput belum memiliki rumah atau cangkang. Tubuhnya lunak dan rapuh, mudah terluka oleh panas matahari, dinginnya hujan, atau sentuhan makhluk pemangsa. Setiap hari adalah perjuangan, dan setiap langkah kecil adalah keberanian. Pagi itu, matahari mulai naik perlahan. Cahayanya menembus celah daun dan menyentuh tanah. Lira melangkah pelan, berharap cuaca bersahabat. Namun semakin lama, panas semakin terasa menyengat. Kau bisa merasakan kegelisahan itu saat engkau sadar bahwa alam tak selalu ramah pada yang lemah. Lira menengadah ke langit seolah berbicara pada matahari. Ia berharap panas segera reda. Namun alam tidak selalu mendengar harapan. Maka Lira pun berjalan lebih cepat mencari tempat berteduh sebelum tubuhnya benar-benar kelelahan. Di tengah perjalanan, seekor kupu-kupu bernama Maira melintas dengan sayap berwarna cerah. Maira terbang ringan, bebas, tanpa beban. Ia menyapa Lira dengan ramah, namun kata-katanya tanpa sadar menyinggung hati. Ia berkata, betapa sulitnya hidup tanpa rumah, betapa lambatnya langkah siput kecil itu. Maira tidak bermaksud jahat, namun bagi Lira, kata-kata itu terasa seperti cermin. Kau pun mungkin pernah berada di posisi itu, saat kebenaran terasa pahit namun tidak bisa disangkal. Setelah Maira pergi, Lira terdiam lama. Ada sedih, namun juga tekad yang tumbuh perlahan. Engkau benar, gumam Lira dalam hati. Aku harus menemukan rumahku sendiri. Tak lama kemudian, Lira melihat sebuah sarang burung kosong di atas pohon tinggi. Dari bawah, sarang itu tampak nyaman dan teduh. Dengan sisa tenaga dan keberanian, Lira mulai memanjat. Setiap inci adalah perjuangan, setiap detik adalah pertaruhan. Namun keinginan untuk selamat mendorongnya terus naik. Saat akhirnya sampai, Lira merasa lega. Udara terasa sejuk, panas matahari tak lagi menyentuh tubuhnya. Untuk sesaat, ia merasa telah menemukan rumah impian. Namun alam kembali menguji. Langit yang semula cerah mendadak gelap. Petir menyambar, hujan turun deras. Air hujan menembus sarang, mengguyur tubuh Lira. Sarang itu bergoncang diterpa angin. Ketakutan menyelimuti hati Lira. Kau bisa membayangkan betapa rapuhnya harapan yang dibangun di tempat yang salah. Dengan susah payah, Lira turun dari pohon. Tubuhnya kotor oleh lumpur, tenaganya hampir habis. Ia belajar satu hal penting hari itu. Tidak semua tempat tinggi adalah tempat aman. Hujan reda, namun kelelahan belum pergi. Lira kembali melanjutkan perjalanan, membawa pengalaman pahit namun juga pelajaran berharga. Ia belum menemukan rumah, namun ia menemukan keberanian untuk terus mencoba. Perjalanan Lira belum berakhir. Justru disinilah pencarian sejatinya dimulai. Setelah hujan berlalu, hutan kembali tenang. Namun jejak badai masih tertinggal. Tanah basah, udara dingin, dan tubuh Lira terasa berat. Meski begitu, ia tetap melangkah. Karena engkau tahu, menyerah bukanlah pilihan bagi mereka yang ingin bertahan.
Di kejauhan, Lira menemukan pohon tua dengan lubang besar di batangnya. Lubang itu tampak aman, terlindung dari hujan dan panas. Tanpa ragu, Lira masuk dan beristirahat. Untuk sesaat, kedamaian terasa nyata. Namun tak lama, suara keras dan getaran mengguncang tempat itu. Ternyata lubang tersebut adalah rumah seekor burung pematok kayu bernama Raka. Raka sedang bekerja, mematuk batang pohon dengan paruhnya yang kuat. Suara itu memekakkan dan menakutkan. Lira segera keluar dan meminta maaf. Ia menyadari bahwa rumah orang lain bukanlah rumah bagi dirinya. Lira kembali berjalan. Kali ini, ia menemukan lubang tanah yang sejuk dan gelap. Tempat itu tampak tenang, jauh dari suara bising. Ia masuk perlahan. Namun dari kegelapan, terdengar suara mendesis. Bahaya mengintai. Seekor ular hampir memangsa Lira. Dengan sisa tenaga, Lira melarikan diri. Jantungnya berdegup kencang. Kau bisa merasakan ketakutan itu saat nyawa hampir terenggut. Hari mulai senja. Cahaya matahari meredup. Lira tiba di pesisir pantai. Hamparan pasir luas dan suara ombak menenangkan hatinya. Namun ketenangan itu semu. Burung pemangsa berputar di langit, mencari mangsa. Panik kembali menyelimuti Lira. Di saat genting, Lira melihat sebuah kerang kosong di tepi pantai. Dengan susah payah, ia masuk ke dalamnya. Kerang itu pas, tidak terlalu sempit, tidak terlalu besar. Di dalamnya terasa sejuk dan aman. Burung pemangsa pergi. Hujan turun kembali, namun Lira tetap terlindungi. Hari berganti hari. Tak ada makhluk lain yang datang mengambil kerang itu. Perlahan, Lira menyadari bahwa ia telah menemukan rumah sejatinya. Kerang itu tidak megah, tidak tinggi, tidak mencolok. Namun ia memberi perlindungan. Sejak saat itu, Lira membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Panas, hujan, dan bahaya tak lagi menakutkan. Dari perjalanan panjang itu, kita belajar bersama Lira. Rumah sejati bukan tentang kemewahan, melainkan rasa aman. Ketekunan, keberanian, dan kesediaan untuk belajar dari kegagalan akhirnya membuahkan hasil. Dan jika hari ini kau sedang mencari rumah dalam hidupmu, entah itu impian, tujuan, atau ketenangan, ingatlah kisah Lira. Teruslah melangkah, karena usaha yang tulus tak pernah mengkhianati hasil.